Dialog di Masjid Jamiatul Khair. Luruskan niat. Bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dikasihi Allah Ta'ala, ini kita ganti kitab ya. Ganti kitab. Ini kitab hadis Arba'in Nawawi. Jadi ini kitab, ya, di dalam ada akhlak, ada adab, ada akidah, campur. Ini ditulis oleh Imam Nawawi. Kalau kemarin kan Bulughul Maram memang khusus fikih. Nah, ini kita pending dulu. Kapan-kapan kita lanjutkan Bulughul Maramnya. Karena katanya memang di majelis lain ada pembahasan fikih juga ya. Jadi kita ganti. Ini hadis Arba'in Nawawi. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ini salah satu kitab termasuk banyak dipelajari di pesantren-pesantren khususnya dan juga di majelis-majelis umumnya. Ini ditulis oleh Imam Nawawi, disusun oleh Imam Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau lahir di desa Nawah di Damsyik, Dimashqi. Berarti daerah Suriah. Tahun 631 Hijriah. Berarti sekitar 1233 Masehi. 1200-an Masehi. Ini wafatnya juga di Suriah. Usianya 45 tahun. Jadi termasuk beliau ini tidak sempat nikah karena sibuk menulis kitab. Beliau nulis kitab sampai 40 kitab. Dan nulis zaman dulu Pak ya. Kalau nulis zaman sekarang tuh enak, ada laptop. Dulu cuma tangan. Jadi kalau ada kesalahan penulisan repot itu. Dimulai dari awal lagi tuh. Tidak pakai delete, tidak pakai sebagainya. Ini salah satu kitab beliau yang fenomenal itu namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini fikih, khusus fikih. Itu sekitar 20 jilid, Pak. Ada lagi kitab beliau yang paling banyak dipelajari oleh ahli hadis itu namanya Syarah Nawawi. Jadi Imam Muslim, Sahih Muslim itu yang isinya kurang lebih 3.000-an hadis atau 10.000 kalau digabung dengan pengulangannya, itu disyarahi sama beliau. Disyarahi itu apa? Dikasih keterangan di bawah. Jadi ini kata-kata ini maksudnya ini asbabul wurudnya kenapa Nabi begini dan lain sebagainya. Itu sampai 10 jilid. Kebetulan saya punya di rumah kalau ini Pak. Jadi wajar sampai enggak nikah karena memang. Dan ini 40 kitab. Satu kitab yang namanya Majmu' Syarhul Muhadzab saja itu sampai 20 jilid Pak. Jadi 20 buku itu. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 dan seterusnya. Ini ulama yang luar biasa. Dan beliau menguatkan mazhabnya Imam Syafi'i termasuk beliau ini. Wallahu alam. Seumur hidup beliau. Masuk langsung ke hadis pertama, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Hafs, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu, aku bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu tergantung niatnya. Man kanat hijratuhu ilallah, maka rasulih dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan sampai ke Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya lid dunya, karena dunia, yusibuha, yang akan dia peroleh, yang akan dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan untuk hijrah itu. Ini hadis ketika awal-awal hijrahnya baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ada salah satu orang Mekah mau melamar orang yang sudah hijrah di Madinah. Perempuan. Mau diterima lamarannya dengan syarat dia hijrah dulu.
supaya sama-sama tinggal di Madinah, kira-kira begitu. Maka dia pun hijrah. Maka mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan seorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan. Kalau dia niat hijrah karena bukan karena Allah dan Rasulnya, karena dunia atau karena wanita, dia akan dapatkan itu. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya seperti itu. Jadi ini bukan berarti memvonis itu orang hijrahnya karena karena perempuan, tidak. Tapi Rasulullah hanya mengingatkan ini. Dan di sini dari hadis inilah ulama sepakat bahwasanya syarat pertama ibadah diterima, yang pertama apa? Niat. Niatnya dulu benar karena Allah apa tidak. Makanya mazhab Syafi'i itu sangat-sangat menekankan niat. Sampai-sampai beliau menganjurkan untuk melafadzkan itu niat. Supaya apa? Supaya menguatkan niat di dalam hati. Makanya kalau kita dalam mazhab usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asr itu supaya niat di dalam hati itu kuat. Karena memang pondasinya ibadah sehingga bisa diterima. Wallahu alam. Dan ini yang membuat ibadah itu diterima. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka ibadah itu tidak diterima. Dalam hadis lain itu disebutkan. Menurut riwayat Imam Abu Hurairah, beliau katakan di akhirat nanti tiga orang pertama yang akan diadili oleh Allah. Yang pertama dihadapkan orang yang mati syahid. Dihadapkan di hadapan Allah, kemudian Allah tampakkan itu nikmat-nikmat kepadanya selama di dunia. Kemudian dia mengakui itu nikmat. Setelah dia mengakui itu nikmat, ditanya sama Allah, apa yang kau perbuat dengan nikmat itu? Saya berpegang teguh kepada Engkau ya Allah, sampai sekarang saya mati syahid karena berperang di jalanmu. Allah katakan, kamu bohong. Tidak, kamu bukan karena itu kau berperang. Kamu berperang karena hanya supaya dianggap sebagai orang yang gagah berani. Dan kamu orang-orang dunia sudah menyebut kamu seperti itu. Kemudian dicampakkan di neraka. Yang kedua, hafidz Quran. Ulama. Alim. Ditampakkan nikmatnya alim. Apa yang kau perbuat? Saya belajar ilmu ini, belajar Al-Quran karena Engkau ya Allah. Dan saya sudah sampaikan. Allah katakan bohong. Bukan karena itu. Kamu belajar agama supaya kamu disebut orang alim ulama. Dan kamu belajar Al-Quran supaya kamu disebut sebagai qori. Dan orang-orang sudah menyebutmu seperti itu. Kemudian dicampakkan ke neraka. Yang ketiga, orang dermawan, Pak. Infak sedekah siang dan malam. Sampai di hadapan Allah ditampakkan nikmatnya. Dia mengakui. Apa yang kau lakukan itu? Saya infak tiap hari, Allah. Siang dan malam karena Engkau ya Allah. Allah katakan, kamu bohong. Bukan karena itu kamu infak. Supaya kamu dibilang dermawan. Supaya dibilang ahli sedekah. Dan orang-orang sudah menyebut kau seperti itu. Akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Tapi Pak, dalam hadis lain di Bukhari itu Pak, ada seorang perempuan Pak. Ini sering diceritakan sama orang-orang yang mubalik orang-orang ceramah. Seorang perempuan yang hari-harinya melacur. Suatu ketika jalan di padang pasir Pak. Di tengah padang pasir, itu mau minum. Di sumur itu. Ketika dia mau minum, dia ikat sepatunya, kemudian dia jadikan timba. Diambil. Setelah diambil Pak, itu dilihat ternyata ada anjing di situ kehausan. Anjing Pak, anjing. Kehausan dikasih minum. Karena itu Pak, dia masuk surga. Padahal hari-harinya orangnya melacur. Jadi niat itu sangat penting, luar biasa Pak. Jadi dalam Islam ini, di hadapan Allah ini, niatnya kadang-kadang perkara kecil, tapi kalau niatnya besar, maka itu akan menjadi besar. Kalau perkaranya besar, niatnya salah, maka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka itu pentingnya niat. Makanya niat itu Pak. Kalau orang sudah berniat baik, itu dalam beberapa riwayat diterangkan, orang sudah berniat baik, niatnya kencang, terhalang untuk melakukan kebaikan itu, kemudian dia meninggal, dia akan dapatkan itu. Bahkan ulama menerangkan, orang yang tidur, niat bangun untuk tahajud, bangun-bangun sudah subuh, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang tahajud itu. Dengan
Apapun niatnya itu, Pak. Maka kalau di dalam kitab Nasuhul Ibad itu diceritakan, ada orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian dia lihat orang kaya, dermawan, sedekah di mana-mana, tiap Jumat apa hari-hari. Pokoknya sedekah. Dia dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya saya punya harta seperti itu, ya Allah, saya juga akan begitu. Maka dia akan digolongkan seperti orang itu. Tetapi sebaliknya, dia miskin, tak punya apa-apa ini. Dilihat orang kaya, tapi foya-foya, kebar, main perempuan, terus macam-macam lah. Dosa terus dibuat. Dalam hati, kalau seandainya saya juga punya uang, begitu juga saya itu. Dia golongkan seperti itu juga. Jadi kadang ada orang itu, dia tidak sempat melakukan sesuatu, terhalang, bukan karena dia tidak niat. Iya Pak. Tapi karena memang tidak mampu, tapi niatnya keras ke sana. Orang niat haji Pak, tidak mampu, tapi niat dalam hati kuat, meninggal, maka digolongkan orang yang haji. Begitu juga sebaliknya maksiat. Dan yang lain. Wallahu a'lam. Ini hadis yang pertama. Cukup mungkin sampai di sini, ada yang mau ditanya? Udah saya tanya dulu. Iya. Tadi itu. Ini tentang niat. Kalau misalnya kita mau ke masjid, mau sholat maghrib jemaah, dari rumah itu kita sudah berniat. Ya. Tapi begitu kita masuk masjid, Ya. langsung takbir saja, tanpa mengulangi niat itu. Bagaimana itu? Apa batal atau bagaimana itu? Tidak. Sudah masuk. Sudah niat. Itu sudah terhitung niat. Iya. Jadi masuk. Ya. Makanya kayak puasa. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan puasa tiap malam tuh harus niat. Ya. Sebelum tidur. Makanya kalau ba'da isya itu, kalau di Jawa itu nawaitu, di sini juga ya, di Sulawesi. Ya. Nawaitu shauma qadin itu. Karena memang tiap malam tuh harus niat. Nah, tapi ada ulama yang menerangkan, kita tidur nih, niat mau bangun sahur nih. Ketika bangun, nah itu sudah ini. Cuman kita harus selalu memperbarui niat. Jangan sampai niat itu hilang. Ketika kita puasa, niatnya jadi hilang. Atau sholat takbir, makanya usolli. Itu memperbarui niat di dalam hati. Jangan sampai niat itu hilang ketika kita sudah takbir. Jadi niat itu kan harus muqtarinan bil fi'al kalau fikihnya itu. Niat itu adalah disertai dengan perbuatan. Itu baru niat. Kalau tidak disertai dengan perbuatan, sebenarnya dalam artian definisi sebenarnya dalam bahasa itu cuma azam, keinginan yang kuat. Meskipun nanti itu akan jadi sudah dihitung niat, tapi kalau definisinya seperti itu, keinginan yang kuat tapi tidak disertai dengan perbuatan, itu belum niat. Makanya sholat, usolli itu jangan sampai niat itu hilang ketika kita wudu. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, tempatnya niat katanya ketika membasuh wajah. Karena kenapa? Wajibnya wudu itu pertama kali ketika membasuh wajah. Jadi jangan sampai niat itu hilang ketika basuh wajah. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu sangat-sangat dianjurkan alias mustahab. Bahkan disunnahkan usolli itu. Usolli fardhu. Meskipun kalau tidak mengucapkan juga enggak masalah. Jadi kalau ada mengatakan tidak mengucapkan ya tidak masalah, diucapkan tidak masalah. Kalau masalah ini hanya sekedar sekedar fikih. Perbedaan pendapat yang jangan terlalu diperuncing. Yang mau pakai usolli silahkan, yang enggak masalah. Intinya Imam Syafi'i sendiri mengatakan tempatnya ini itu di dalam hati, bukan di lisan. Adapun lisan hanya menguatkan hati saja. Imam Syafi'i sendiri mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Pak? Itu pernah diajarkan bahwa Iya. niat itu harus bersamaan dengan takbir. Apanya? Bersamaan dia ketika takbir juga di situ niatnya Iya. masuk. Bersamaan dalam artian ketika takbir itu niat harus selalu ada itu. Iya, bersamaan ya. Iya. Jadi muqtarinan bil fi'l tadi itu disertai dengan perbuatan. Jadi Allahu Akbar. Sudah. Maksudnya dalam hati kita sudah kuat dalam hati niat sholat maghrib berjamaah makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah itu. Dalam hati sudah niat kuat, Allahu Akbar, sudah sah. Takbirnya sudah sah. Kalau di wudu, di wajah, kalau di sholat ketika takbir. Jadi termasuk juga kalau
kita membuat satu postingan atau konten untuk masyarakat, Ya. misalnya video ya, itu harus dengan niatnya yang bagaimana ya, Hmm. tergantung dari nawitunya itu ya. Ya, tergantung niatnya. Artinya hasil yang didapat nanti di akhirat itu tergantung itu ya. Tergantung niat. Kalau hanya untuk mau dikata Viewers lah itu. untuk mencatatkan kuota Ya. ini ya. Ya Oh, itu. jadi ini yang perlu Nah. perlu diperbaiki niatnya. Memang perlu diperbaiki niatnya. Adapun nanti kalau dapat viewers, dapat follower apa Oh, semua, itu bonus. Bonus Bonus ya. dari Allah. Iya, iya, iya. Makanya yang penting Alhamdulillah kalau ada ya. Yang penting niatnya lurus. Makanya Kak istiqomah. Istiqomah ya. Ciri-cirinya orang ikhlas itu istiqomah. Ya. Ada follower, tidak ada follower, ada yang nonton, tidak ada yang nonton, Jalan terus. jalan terus. Itu istiqomah itu. Istiqomah.